Setelah Rama, Garin, Farel, Chelsea, dan Quincy berhasil keluar dari Pulau Ayunan, seketika langsung beredar kabar dari sebuah akun news update. Akun itu memposting tentang kabar akun YouTube mereka yang bernama The Borju Vlogger. Akun YouTube The Borju Vlogger dikabarkan ditutup setelah tragedi yang menimpa mereka di resort Pulau Ayunan beberapa minggu yang lalu. Diketahui, di film sebelumnya, Hana dan Vira dinyatakan meninggal. Kedua jasadnya pun hilang di pulau tersebut dan tidak dapat ditemukan sampai sekarang. RIP Hana dan Vira. Di awal film pun kita diberikan fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Ternyata Jaka dibunuh dengan kejamnya oleh Pak Fandi. Begitu pula dengan nasibnya Bidarsih. Ia meninggal karena ditenggelamkan oleh Pak Fandi. Ketika Chef Papang sedang memasak, tiba-tiba Pak Fandi datang dan menancapkan kapak ke kepalanya. Pak Fandi pun mendatangi kamar anaknya. Ya, anak itu bernama Ranti. Pak Fandi bertanya, apakah Ranti suka dengan boneka barunya? Ranti yang berbahagia pun menjawab iya. Tapi sayangnya, Ranti yang tak berdosa itu pun harus mati di tangan ayah kandungnya sendiri menggunakan kapak yang sangat tajam. Pak Fandi pun mengatakan kepada istrinya Stella jika Ranti menghilang. Stella tahu jika Pak Fandi berbohong. Sebenarnya Ranti tidak pernah menghilang, tetapi Ranti sudah mati dibunuh oleh Pak Fandi. Dan ia pun tahu jika ia akan dijadikan korban tumbal selanjutnya. Ternyata semua ini Pak Fandi lakukan semata-mata hanya untuk menguasai ilmu gelap. Kuasa gelap hancurkan terang. Aliran darah mengalir menjadi pundi-pundi emas. Nyawa hilang, abadi datang. Ia pun tewas karena bunuh diri. Rama yang merupakan kakaknya Hana selalu mendapatkan mimpi buruk di setiap malamnya. Ia sangat menyesal, sangat-sangat menyesal. Karena obsesinya ingin mengalahkan Clara dan Joy, ia harus kehilangan Hana dan Vira untuk selama-lamanya. Di samping itu, Chelsea pacarnya Rama ternyata berhasil selamat juga dari Pulau Ayunan. Tetapi sayangnya, ia menjadi gila dan mau tak mau ia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Singkat cerita, salah satu suster yang bernama Shirley akan segera menyuntik Chelsea. Tapi anehnya, tangan suster Shirley menjadi kaku dan suntikan itu malah mengarah kepadanya. Karena ketakutan, ia segera melempar suntikan itu dan segera keluar dari ruangan. Ternyata Chelsea ini tidak gila, tapi tubuhnya berada di bawah kekuasaan Ranti, si anak iblis. Karena kedatangan Chelsea ke rumah sakit jiwa ini, banyak sekali teror si anak iblis yang mengganggu para pasien lain. Suster Shirley meminta bantuan kepada temannya untuk menggantikan dirinya merawat pasien yang bernama Chelsea. Ia ketakutan karena di kamar Chelsea ada hantunya. Temannya itu tidak percaya begitu saja, dan ia pun tidak bisa membantu Shirley karena ia harus menjaga pasien yang lainnya. Dan di kegelapan, ia melihat ada seorang anak kecil. Ya, anak itu adalah Ranti, dan temannya itu pun tewas seketika. Di sisi lain, Clara yang merupakan mantan pacarnya Rama merasa iba kepada kondisi Rama saat ini. Rama sangat kalut karena kematian adiknya. Ia juga kehilangan sahabatnya, dan pacarnya kini menjadi gila. Clara pun berusaha menghibur Rama dan akan selalu berada di sampingnya. Setelah itu, Rama segera menjenguk Chelsea. Ia sangat sedih karena Chelsea tidak merespon sama sekali. Ia bertanya kepada Clara, kenapa hantu anak kecil yang menguasai tubuh Chelsea ini sangat kuat sekali? Clara menjawab jika arwah anak itu dibunuh dengan kapak oleh ayah kandungnya sendiri. Dan kini, anak itu menjadi arwah penasaran yang mempunyai dendam yang sangat besar. Rama pun memutuskan untuk datang kembali ke Pulau Ayunan. Ia akan mencari jasad Hana dan Vira. Dan mungkin jika semua masalah ini selesai, Chelsea bisa sembuh kembali. Clara pun mengatakan jika ia akan membantu Rama untuk menyelesaikan semua masalahnya. Tak hanya Rama, Quincy pun menjenguk Chelsea juga. Ia mengatakan jika Chelsea harus move on. Ia juga sedih kehilangan Hana dan Vira, tapi kehidupan masih berlanjut. Chelsea tidak bisa menjadi gila seperti ini. Tapi sayangnya, Chelsea tidak merespon sama sekali. Dan tiba-tiba Chelsea mendekat dan berbisik. Karena ketakutan, Quincy pun segera pulang. Ternyata di luar rumah sakit sudah ada Farel yang menunggu Quincy.
Diketahui Farel ini menyimpan perasaan lebih kepada Quincy. Ketika di kampus, Rama mengajak Garin pergi ke Pulau Ayunan kembali. Tentu saja Garin tidak mau. Sudah mati-matian ia berusaha keluar dari pulau itu. Dan ia mengatakan jika mayat Hana dan Vira sudah menghilang. Buktinya para polisi pun tidak bisa menemukan mayat mereka berdua. Dan mereka sudah selamat. Jadi Rama tidak usah cari mati. Rama menjawab jika ia rela mati di pulau itu daripada menjadi pengecut. Dan terserah jika Garin mau ikut atau tidak. Yang pasti, besok ia akan balik lagi ke pulau itu. Malam harinya, ketika Quincy akan tidur, Farel menelepon terus-menerus. Karena kesal, Quincy mematikan handphonenya. Dan tiba-tiba lampu mati. Dan di belakangnya ada Ranti si anak iblis. Quincy pun tewas dibunuh oleh Ranti. Mereka semua melihat Quincy sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan mereka melihat di wajah Quincy terdapat tulisan, "Temani aku." Dan mereka pun sangat bersedih. Karena besok akan pergi ke Pulau Ayunan, Joy segera mencari buku cara menutup gerbang dunia lain. Ia pun menemukan buku 13 cara menutup gapuro tentrem. Ia segera memperlihatkan buku itu kepada Clara. Ia mulai menjelaskan. Dalam bahasa Jawa, gapuro artinya pintu gerbang. Dan gapuro tentrem adalah gerbang pembatas antara alam baka dan alam fana. Kalau pintu gerbang ini terbuka, maka yang hidup bisa ke alam yang mati. Dan yang mati bisa ke alam yang hidup. Gapuro tentrem sebaiknya ditutup rapat, supaya penghuni kedua alam ini bisa tenang dan tidak saling mengganggu. Ada 13 tahapan penting untuk menutup gapuro tentrem. Arwah Hana dan Vira masih terperangkap di batas dua alam, dan hanya bisa ditemukan jika gapuro tentrem tertutup selamanya. Ketika akan pergi ke Pulau Ayunan, tiba-tiba Garin dan Farel datang menghampiri Rama. Garin mengatakan, "Kita mulai bareng-bareng, maka kita akhiri juga bareng-bareng." Dan mereka pun bersatu kembali demi menyelesaikan semua masalah ini. Clara, Joy, dan mereka bertiga pun segera berangkat ke Pulau Ayunan. Sesampainya di sana, mereka flashback kejadian beberapa minggu yang lalu. Pandangan Clara pun tertuju kepada ayunan di dekat kolam. Ketika ayunan itu dipegang, seketika ia mendapatkan penglihatan. Ia pun mendengarkan suara Hana di kamar nomor 13. Saat akan membuka pintu, tangannya pun terbakar karena kamar ini mengandung aura negatif yang sangat tinggi. Sesadarnya ia sudah berada di depan pintu nomor 13. Ia memberitahu semuanya jika Hana ada di dalam kamar itu. Rama yang melihat luka bakar di tangannya Clara segera mengobatinya. Dan di sini, Joy mulai cemburu dengan kedekatan Rama dan Clara. Setelah memasuki kamar itu, mereka segera mencari jasad Hana. Tapi ternyata tidak ada jasad Hana di kamar ini. Rama pun marah dan segera menantang semua penghuni resort ini agar muncul ke hadapannya. Ia pun memecahkan kaca menggunakan batu. Ia mengatakan ambil saja nyawanya dan kembalikan Hana. Tapi itu hanya sia-sia saja dan Rama segera ditenangkan oleh Clara. Setelah itu, Joy mulai mengungkapkan jika ia merasa cemburu kepada Rama. Clara mengatakan jika Joy tidak tepat cemburu pada saat-saat seperti ini. Ia hanya memberi support kepada Rama. Jadi Joy tidak perlu cemburu. Perdebatan mereka pun terhenti ketika melihat hantu Darsih muncul dari kolam renang. Mereka semua segera berkumpul dan tiba-tiba hantu Darsih berteriak. Lalu Darsih pun menghilang. Scene pun beralih kepada rumah sakit jiwa kembali. Terlihat ibunya Chelsea sedang berada di kamarnya Chelsea. Ibunya kecewa dan malu dengan semua perbuatan yang telah Chelsea lakukan. Dan ibunya menyesal telah membiarkan Chelsea bergaul dengan anak-anak orang kaya itu. Ibunya Chelsea pun tidak percaya jika Chelsea gila. Ia menuduh jika Chelsea hamil oleh Rama, sehingga Chelsea malu dan pura-pura menjadi gila. Ibunya Chelsea pun memaksa agar Chelsea segera pulang dan keluar dari rumah sakit jiwa ini. Mereka berdua pun bertengkar dan untungnya Suster Shirley datang sehingga ibunya Chelsea keluar dari ruangan. Ketika di parkiran, ia mendengarkan suara-suara di bagasi mobilnya. Dan ibunya Chelsea pun
dibunuh oleh Ranti. Di Pulau Ayunan, mereka segera melakukan ritual 13 cara menutup gapuro tentrem. Sebelumnya mereka telah melakukan kedua cara. Cara yang pertama adalah membuka gerbang fana agar mereka bisa masuk ke alam goib. Cara yang kedua, membuat lilin, dan lilin ini jangan sampai mati. Kalau lilin ini mati, maka mereka akan ada dalam bahaya. Maka dari itu, agar lilin ini tidak padam, maka Garin akan menjaganya. Sedangkan mereka berempat akan berusaha mencari jasad Hana dan Vira sambil melakukan 11 ritual yang masih tersisa. Cara ketiga, kubur kembang setaman yang sudah dibungkus kain putih lalu siram dengan 1 botol cuka. Cara keempat, taburkan lada hitam, setelah itu bakarlah dupa. Tak lama dari itu, mereka mendengarkan suara-suara di kolam renang, dan akhirnya mereka pun menemukan jasadnya Vira. Setelah itu mereka mendengarkan suara teriakan di kamar nomor 13, dan setelah dicek, tiba-tiba jasadnya Hana muncul dari dalam lemari. Terlihat kondisi mukanya dipenuhi oleh belatung. Mereka semua pun segera membungkus kedua jasad itu. Garin segera menghubungi Joy menggunakan walkie-talkie. Ia bertanya, suara teriakan apa tadi? Joy menjawab tidak ada apa-apa, dan jasad Vira dan Hana sudah ditemukan. Mendengarkan hal itu, Garin membuang nafas lega, dan cerobohnya, lilin menjadi mati. Garin yang panik segera menyalakan lilin kembali. Ia pun melihat Stella si kepala buntung di hadapannya, sehingga ia pun pingsan. Karena kondisi Rama sudah tidak memungkinkan, maka mereka bertiga akan melanjutkan ritual menutup gapuro tentrem. Ketika di perjalanan, senter milik Joy mengalami gangguan, sehingga Joy terpisah dengan Clara dan Farel. Di balik pepohonan pun terlihat ada hantunya Jaka yang sedang mengawasi mereka bertiga. Cara kelima, patahkan lilin lalu lempar melawan arahmu bergerak. Cara keenam, kubur cermin dari tembaga dengan sebagian cermin masih terlihat di atas permukaan tanah. Langkah Clara pun terhenti karena melihat pohon besar di hadapannya. Dan di sini, mata dan perilaku Clara menjadi berubah slur. Farel mulai sadar jika Joy tidak ada di belakangnya, sehingga ia segera mencari Joy. Garin pun sadar dari pingsannya, tapi kakinya menendang meja sehingga semua lilin mati dan berjatuhan. Karena ketakutan, ia segera berlari-lari keluar rumah. Pada akhirnya mereka bertiga bertemu di satu titik. Karena sudah ketakutan, mereka bertiga segera membawa jasad Hana dan Vira ke dalam kapal. Di rumah sakit jiwa pun Chelsea terus-menerus diganggu oleh hantu Ranti. Para suster termasuk suster Shirley segera menenangkan Chelsea. Suster Shirley pun terbanting, dan suster yang berada di dekat pintu seketika diserang oleh hantu Ranti. Mereka berdua segera keluar dari ruangan, dan mereka pun melihat ada salah satu pasien rumah sakit jiwa yang tergeletak tewas karena punggungnya terluka akibat serangan hantu Ranti. Mereka berdua segera keluar menuju parkiran. Chelsea melihat jika mobil ibunya masih ada di sini. Ketika melihat pintu bagasi, ia melihat ada bercakan darah, dan ia pun menemukan ibunya yang sudah tak bernyawa. Akhirnya Joy berhasil menemukan Clara. Clara merasakan ada kekuatan yang sangat besar dari pohon ini, dan tiba-tiba hantu Pavandi datang sambil membawa kapak. Cara ke-7 dan 8 dilakukan secara bersamaan. Gores telapak tangan membentuk bintang, lalu satukan darah. Untungnya hantu Jaka datang. Ia pun menyeret hantunya Pak Fandi karena ia merasa dendam karena pada saat itu Pak Fandi membunuhnya untuk dijadikan tumbal. Cara ke-9, siramkan minyak kelapa yang sudah didoakan lalu tempelkan daun kelor. Cara ke-10, tancapkan dupa menyala di setiap makam dan taburi bunga. Cara ke-11, siram minyak kelapa pada nisan. Selanjutnya cara ke-12, taburi bubuk arang di tempat titik energi paling tinggi. Seketika mereka ingat jika Ranti merupakan hantu yang energinya paling tinggi, sehingga mereka pergi ke kamar nomor 13. Scene beralih ke rumah sakit jiwa yang sudah dipenuhi oleh mobil polisi dan ambulan yang sedang mengevakuasi para korban yang meninggal. Chelsea ketakutan, ia pun bingung kenapa hantu Ranti tiba-tiba menghilang. Seharusnya jika Ranti ingin menguasai tubuhnya, maka seharusnya Ranti ada di sini, tapi nyatanya Ranti tidak ada. Seketika ia ingat kepada Clara. Bagaimana Clara tahu kalau Ranti mati dibunuh oleh ayahnya karena dibantai memakai kapak?
Suster Shirley bertanya, apakah Chelsea mau pergi ke Pulau Ayunan? Kalau mau, ia memiliki teman yang bisa mengantarkan Chelsea ke sana malam ini. Ternyata secara tak sadar, tubuh Clara sudah dikuasai oleh Ranti. Joy yang sudah masuk ke kamar nomor 13 langsung diserang oleh Clara. Di dalam tubuhnya pun, jiwa Clara berusaha mengalahkan hantu Ranti. Clara pun menang dan ia sadar untuk sementara. Ia segera menyuruh Joy untuk melanjutkan ritual. Cara ke-13, tusuk benda kesayangan menggunakan garpu tembaga dan bakar dengan serabut kelapa. Hantu Ranti yang berada di tubuh Clara seketika kesakitan. Dan tiba-tiba Clara mencekik leher Joy lagi. Untungnya mereka bertiga berhasil mendobrak pintu dan segera menolong Joy. Clara yang sudah dikuasai oleh Ranti pun musnah dan ikut terbakar dengan resort itu. Chelsea sampai di Pulau Ayunan dan ia pun bertemu dengan Rama. Joy sangat bersedih karena ia kehilangan pacarnya untuk selama-lamanya. 13 bulan kemudian, ada beberapa pemuda yang datang ke resort ini lagi sambil bikin video vlog. Dan mereka pun disambut hangat oleh Clara. Tapi ternyata itu bukan Clara Slur, tetapi si anak iblis. Dan film pun selesai.